Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najana Diulaya dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan salah satu materi pendidikan agama Islam yang telah ditugaskan oleh Pak Faiz Musyafa. Materi tersebut adalah Gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu gerakan pendidikan sosial dan gerakan politik. Satu, gerakan pendidikan dan sosial yang pertama adalah sekolah tawalib. Sekolah tawalib. Sekolah tawalib berasal dari surau jembatan besi di kawasan Padang Panjang. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Pada tahun 1906, Syekh Abdullah Ahmad dan Haji Rasul merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1911, Haji Jalaluddin Thayyib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Beliau mengharuskan pemakaian bangku dan meja kurikulum yang lebih baik dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, koperasi diperkenalkan kepada para pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Gerakan pendidikan dan sosial yang kedua yaitu Jamiat Khair. Pada tahun 1901, orang-orang keturunan Arab di Batavia mendirikan Yayasan Jamiat Khair. Para pendirinya berasal dari kalangan keluarga bin Syahab bin Yahya. Selain diperuntukkan bagi orang-orang keturunan Arab, yayasan ini juga terbuka bagi kalangan pribumi. Yayasan ini kemudian mendirikan sekolah-sekolah madrasah yang tidak melulu mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama saja. Kurikulum saat itu meliputi berbagai subjek, yaitu berhitung, sejarah terutama sejarah Islam, ilmu bumi, bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Pada April 1911, berlangsung rapat tahunan Jamiat Khair dan memutuskan untuk mendatangkan para guru dari luar negeri. Beliau adalah Al-Hashimi, seorang kelahiran Tunisia yang pernah mengangkat senjata terhadap penjajah Prancis di Tunisia. Kemudian pada Oktober 1911, tambahan guru baru dari luar negeri berdatangan, yaitu Syekh Ahmad Surkati, Syekh Muhammad Thayyib dari Maroko, dan Syekh Abdul Hamid dari Mekah. Pengaruh gerakan Jamiat Khair tidak hanya terasa di Batavia dan sekitarnya. Hubungan kaum Arab Indonesia dengan Arab Singapura relatif akrab. Maka gagasan Jamiat Khair mengalir juga ke negeri itu. Seorang turunan Arab hartawan di sana, Syekh Muhammad Al-Kalali, bekerja sama dengan Syekh Jalaluddin Taher, seorang Minang, menerbitkan majalah Al-Imam. Deliar Nur dalam buku Gerakan Modern Islam di Indonesia menyimpulkan bahwa pendirian Yayasan Jamiat Khair dan unit-unit pendidikannya didorong oleh pertimbangan-pertimbangan berikut. 1. Pertimbangan praktis, pencerminan dari keengganan para pendirinya untuk tetap tertinggal dari kemajuan yang dicapai oleh orang-orang Barat, yaitu orang-orang Belanda. 2. Juga inspirasi akan prestasi yang dicapai oleh orang-orang Cina yang telah dapat berhasil menegakkan sebuah organisasi sosial di kalangan mereka saat itu. Yang ketiga, yaitu usaha Yayasan Jamiat Khair juga sebuah usaha orang-orang peranakan Arab terhadap Belanda yang dirasakan lebih menganak emaskan orang-orang Cina dibanding dengan perhatian terhadap masyarakat Arab atau Muslimin. Hingga hari ini, Jamiat Khair telah meluluskan banyak pemuda. Banyak dari mereka mengembangkan sekolah dan sistem pendidikan serupa Jamiat Khair di beberapa wilayah Indonesia.
Gerakan pendidikan dan sosial yang ketiga yaitu Al-Irsyad. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah atau Jam'iyat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 6 September 1914 atau 15 Syawal 1332 Hijriah. Tanggal tersebut mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Anshori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya, Syekh Surkati datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jamiat Khair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab golongan Said dan berdiri pada 1901. Nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Surkati Al-Anshori. Syekh Ahmad Surkati tiba di Indonesia bersama dua kawannya, yaitu Syekh Muhammad Thaib Al-Maghribi dan Syekh Muhammad bin Abdul Hamid Al-Sudani. Di negeri barunya ini, Syekh Ahmad menyebarkan ide-ide baru dalam lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Syekh Ahmad Surkati diangkat sebagai pemilik sekolah-sekolah yang dibuka Jamiat Khair di Jakarta dan Bogor. Berkat kepemimpinan dan bimbingan Syekh Ahmad Surkati, dalam waktu 1 tahun, sekolah-sekolah itu maju pesat. Namun Syekh Ahmad Surkati hanya bertahan 3 tahun di Jamiat Khair. Karena perbedaan paham yang cukup prinsipil dengan para penguasa Jamiat Khair yang umumnya keturunan Arab Said atau Alawiyin. Pada 6 September 1914 atau 15 Syawal 1332 Hijriah, Syekh Ahmad memutuskan mundur dari Jamiat Khair karena tak disukai lagi. Dan di hari itu juga, Syekh Ahmad bersama beberapa sahabatnya mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah, serta organisasi untuk menaunginya, yaitu Jam'iyat Al-Islah wal Irsyad Al-Arabiyah, kemudian berganti nama menjadi Jam'iyat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah. Setelah 3 tahun berdiri, Perhimpunan Al-Irsyad mulai membuka sekolah dan cabang-cabang organisasi di banyak kota di Pulau Jawa. Setiap cabang ditandai dengan berdirinya sekolah atau madrasah. Cabang pertama di Tegal pada 1917, kemudian diikuti dengan cabang-cabang Pekalongan, Cirebon, Bumi Ayu, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Namun perkembangan Al-Irsyad yang awalnya naik pesat, kemudian menurun drastis bersamaan dengan masuknya pendudukan Jepang ke Indonesia. Apalagi setelah wafatnya Syekh Ahmad Surkati pada 1943 dan revolusi fisik sejak 1945. Banyak sekolah Al-Irsyad hancur diporak-porandakan Belanda karena menjadi markas Laskar Pejuang Kemerdekaan. Sementara beberapa gedung milik Al-Irsyad yang dirampas Belanda sekarang berpindah tangan tanpa bisa diambil lagi oleh Al-Irsyad. Dikutip dari alirsyad.or.id yang terbit tahun 2007 sampai 1985, Al-Irsyad tinggal memiliki 14 cabang yang seluruhnya berada di Jawa. Namun berkat kegigihan para aktivisnya yang sudah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, Al-Irsyad berkembang kembali. Sejak 1986, puluhan cabang baru berdiri, dan kini tercatat sekitar 130 cabang dari Sumatera ke Papua. Gerakan pendidikan dan sosial yang selanjutnya adalah Persyarikatan Ulama yang awalnya bernama Hayatul Qulub. Persyarikatan Ulama, organisasi sosial kemasyarakatan. Persyarikatan Ulama semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah. Beliau menyerap ide-ide pembaharuan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani.
dua tokoh pembaharuan di Mesir. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak tahun 1917, namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Perubahan nama ini mempunyai dua tujuan, yaitu menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Gerakan pendidikan dan sosial yang kelima adalah Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam dengan corak pendidikan ala Belanda, baik dalam metode pendidikan, jenjang, maupun kurikulumnya. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama, serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat, sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satuan-satuan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. Kemudian, gerakan pendidikan dan sosial yang terakhir yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama didirikannya Nahdlatul Ulama diantaranya adalah memelihara, melestarikan, dan mengembangkan serta mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti 4 pola mazhab oleh Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, serta mempersatukan langkah-langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia. Kemudian, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang kedua yaitu gerakan politik. Islam tidak menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan tersebut dilakukan dengan mendirikan organisasi-organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun orsospol atau organisasi sosial politik. Ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persatuan Muslimin atau PERMI, Sarekat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. Sarekat Islam SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Selanjutnya yaitu
Partai Islam Masyumi. Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam di Indonesia. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.